mendengarkan persembahan sebuah lagu dari adik-adik sekolah minggu. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Biar saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Biar saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Biar saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Tepuk tangan buat adik-adik sekolah minggu. Silakan dulu. Oke, saya mohon bantuan dari keamanan dan juga Hansip supaya bisa mengarahkan anak-anak yang berada di luar dari tenda ini atau yang berada jauh dari sekitar tenda ini supaya bisa bergabung di sini. Oke, acara yang berikut adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, laporan ketua panitia. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Baik, sebelum saya membacakan laporan panitia dan terimalah salam saya dalam bahasa Yali. Waneri, Wanebi, Wanekisi, Wanisingasi, Wana Malikisi, Wana Walisi. Oke, itu nanti yang salah diperbaiki. Oke, baik. Yang pertama saya hormati Bapak Dani Yuang sebagai Kepala SD Negeri Helarigi. Kebetulan Bapak tidak hadir mungkin dalam kondisi sakit. Yang kedua yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Helarigi yang telah ada di tempat ini, yang telah bersama-sama mewujudkan menyukseskan kegiatan Natal ini. Bersama dengan mereka kegiatan ini tidak terlaksana. Ketika ada Bapak Ibu Guru dan anggota panitia, ini kegiatan terlaksana dengan baik. Yang saya hormati juga Ibu Guru dari SD YPK Anggruk. Yang saya hormati juga Ketua Panitia dan beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Bapak Penginjil Majelis dan Pengasuh Sekolah Minggu. Wah,
Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang berkesempatan berkenan hadir pada acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati pemuda-pemuda Damta Helariki, Wah, Damsi dan Marnata. Yang saya hormati kedua jemaat Damta, kedua jemaat Muya Damsi Marnata. Dan saya muliakan dan banggakan anak-anak terkasih kita semua, siswa sekolah minggu Damta Helariki. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Harus besar. Tepuk tangan sekali lagi. Ini satu kesempatan untuk kita, mata masyarakat, semua yang hadir di sini sudah melihat semua anak-anak kita. Itu bukan karena kami panitia hebat, tapi semuanya itu karena kuasa Tuhan. Baik, saya akan bacakan laporan panitia. Mungkin agak lama sedikit. Bab 1 adalah pendahuluan atau latar belakang. Yang kedua isi. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Majelis Jemaat Damsi Helariki, Majelis Jemaat Marnata Wanam, Distrik Ubalihi. Laporan panitia pelaksana kegiatan Natal siswa sekolah minggu Damsi Helariki dan Marnata Wanam, Distrik Ubalihi tahun 2023. Bab 1 pendahuluan dan latar belakang. Gereja adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa umat manusia. Jadi gereja bukan berarti hanya sebuah gedung yang secara fisik megah dan gagah ketika dilihat, melainkan iman kepada Yesus Kristus yang merupakan kepala gereja itu sendiri. Perkembangan kehidupan gereja Kristen di era yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, tidak terlepas dari peran dan partisipasi dari jemaat. Jemaat dalam gereja terdiri dari orang tua, pemuda, dan anak-anak. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang mulai mengalami penurunan iman dan hilang kepercayaan pada Yesus Kristus. Banyak pemuda atau anak-anak yang terlibat dalam kasus atau masalah seperti narkoba, judi, minuman keras, perkelahian, pembunuhan, dan banyak hal-hal lain yang buruk menimpa mereka. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Itu satu pertanyaan buat kita. Hal-hal itu terjadi dikarenakan oleh kurangnya bimbingan rohani dari orang tua dan keluarga, kurangnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, malas ke gereja, dan tidak ikut bagian dalam sekolah minggu. Penggunaan media sosial seperti HP juga sangat mempengaruhi sifat dan mental anak-anak, sehingga dari hal-hal tersebut membuat anak untuk cepat terpengaruh oleh kehidupan luar. Ajaran teman yang bisa membuat pola pikir dan mental seorang anak menjadi rusak. Peran dan kontrol dari orang tua dan keluarga, guru-guru, pihak gereja sangat diperlukan untuk memberikan karakter dan sifat anak yang baik yang selalu pada jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Untuk itu di distrik Ubali diadakan sekolah minggu guna membentuk iman dan karakter. Itulah gunanya, membentuk iman dan karakter mereka, mengajak mereka untuk
melayani Tuhan Yesus dan terima Yesus secara pribadi. Membentuk iman dan karakter yang baik, memahami pesan yang disampaikan oleh kitab suci. Anak-anak dilatih mentalnya untuk menghafal, berbicara tentang isi kitab suci, bernyanyi dan aktivitas pada pendalaman iman serta kelemahan iman serta hal-hal baik lainnya. Dari hal-hal baik yang dilatih dan diberikan kepada anak sekolah minggu akan memberikan dampak yang positif bagi gereja, dan warga gereja akan terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karena dasar atau fondasi kuat yang dikuatkan oleh iman dan kepercayaan jemaat. Oleh karena itu jemaat juga harus memberi pengaruh firman Tuhan kepada anak-anak, bukan hanya di sekolah minggu, bukan hanya di sekolah, cuma di rumah juga bimbing anak-anak kita rohani. Natal adalah momen atau perayaan besar di dunia untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai penebus dosa dunia. Natal membawa arti tersendiri bagi setiap insan yang percaya. Sukacita dan damai Natal harus dibagikan kepada setiap orang agar Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu percaya bahwa di setiap pengaruh hidup, pergaulan hidup kita, susah senang, Tuhan Yesus selalu dan akan terus menyertai kita. Dari hal-hal yang nampak tersebut, para panitia mengambil suatu langkah dengan mengadakan Natal siswa setelah minggu di distrik Ubali dengan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyambut dan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dengan tema yang diambil adalah, tadi saya jelaskan, ini tema ini dari Bapak Wakil Bupati, yang tema sesungguhnya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan subtemanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan subtemanya adalah hari ini telah lahir bagi kita semua juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Itu dari panitia sendiri. Bagian B, tujuan kegiatan. Ada dua hal. Tujuan kegiatan adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Kegiatan ini dilakukan dengan dua tujuan, yakni tujuan umum untuk memperingati dan menyambut kelahiran Yesus Kristus di dalam hati jemaat-jemaat Damsik Hilariki dan Jemaat Maranatha Wanam. Tujuan khusus membentuk dan membina mental dan karakter adik-adik sekolah minggu Damsik Hilariki dan Maranatha Wanam guna tumbuh dan kembang bersama firman Allah. Kita lanjut di bab 2. Mohon kepada adik-adik semua tenang. Isi bagian tema kegiatan. Dalam kegiatan Natal siswa sekolah minggu ini, tema umum yang diberikan adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan subtema yang ditetapkan oleh panitia adalah hari ini telah lahir bagi kita semua juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Bagian B, waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan. 1. Waktu kegiatan dibagi dalam dua, yaitu waktu pra atau sebelum kegiatan Natal, dimulai dari tanggal 10 November 2023 sampai 16 Desember, dan kini harinya tiba 17 Desember 2023. Ini puncaknya semua. Bagian B, waktu pelaksanaan untuk hari-hari atau puncak adalah tanggal 17 Desember 2023 yang kita laksanakan hari ini. Bagian C,
saya akan membacakan pemasukan sumber dana dan pengeluaran. Pemasukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sumber dana yang terkumpul oleh panitia berasal dari sumbangan berupa uang. Hari-hari sekolah minggu sebesar 8.440.000 rupiah. Sumbangan uang dari Majelis Damsi Helariki sebesar 1 juta. Sumbangan uang dari Majelis Marnatawana sebesar 1 juta rupiah. Sumbangan uang dari pemuda atas nama Waniel Salak 100.000, Dani Yual 100.000, Perine Lambo 100.000, Situk Pabel 100.000, Tamu Pabel 100.000, Yenius Kabak 100.000. Yang kelima, sumbangan uang dari jemaat-jemaat dan Helariki. Lagi ada jemaat, ada 6 wik. Jemaat wik 1 Kampung Samyul sebesar 1.785.000. Tepuk tangan untuk jemaat wik 1. Luar biasa. Jemaat wik 2 Kampung Helariki sebesar 455.000. Tepuk tangan dulu. Juga satu tiga tepuk tangan karena itu semua sumbangan dari masyarakat. Jemaat wik 3 Kampung Ubalion sebesar 130.000 rupiah. Jemaat wik 4 Kampung Walan sebesar Jemaat wik 4 sebesar 650.000. Jemaat wik 5 Kampung Suelu sebesar 1 juta. Jemaat wik 6 Kampung Samyul sebesar 380. Sumbangan uang dari jemaat-jemaat Marnata ada 3 wik di sana. Jemaat wik 1 Kampung Wanam sebesar 80.000 rupiah. Tepuk tangan. Jemaat wik 2 Kampung Wanam sebesar 150.000 rupiah. Jemaat wik 3 Kampung Wanam sebesar 105.000 rupiah. Sumbangan berupa beras, Jemaat wik 1 Kampung Samyul sebesar 20 kilo beras. Jemaat wik 4 Kampung Walan beras 10 kilo. Dari keluarga Engki Lintamo 20 kilo. Oke, masuk di sumbangan berupa babi dari Bapak Dani Yual selaku Kepala Sekolah SD Negeri Helariki 1 ekor. Itu luar biasa. Dari Majelis Damsi Helariki 1 ekor babi. Tepuk tangan dulu berdua. Kami juga berterima kasih kepada jemaat Damsi dan Marnata telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dari Ibu Guru Minamohi 1 ekor babi. Dari panitia sendiri atau atas nama Artona Hulu 1 ekor ayam. Hanya tidak saya bisa. Sumbangan berupa kopi gula. 1 dari keluarga Mama Nani 1 kilo kopi, 1 kilo kopi dan 1 kilo gula. Yang kedua, sumbangan bantuan khusus dari keluarga Bapak Isau Miran berupa beras 100 kilo, kopi
Tentang dulu untuk Bapak Wakil. Kalau Bapak tidak ada di sini. 100 kilo kopi bimoli, gula, teh, bawang, masako, garam dan perlengkapan Natal kita. Sudah lihat semuanya, ini disediakan oleh Bapak Kutumbua untuk kita. Kalau saya cerita sedikit untuk mengajukan laporan saya sama Bapak Wakil, agak seru sedikit. Karena saya gugup takut untuk sampaikan saya punya keluhan. Karena saya bilang pada minggu di depan sudah kesal sama Bapak Wakil, karena saya juga ragu dan takut. Setelah itu dia tanya, mana suratnya, mana perlengkapannya, biar saya baca dulu. Setelah dia baca dari awal hingga akhir, karena saya sudah serius, sudah takut, gugup. Maksudnya jangan-jangan Bapak Wakil tidak terima. Tiba-tiba sudah dia baca semua, baru dia bilang, wah, langsung saya takut. Saya bilang, Bapak jangan marah kan. Saya tidak marah, tapi ini semua untuk memuliakan Tuhan. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil. Dari semua dana yang terkumpul semuanya sebesar 16.365.000. Awalnya sebagai panitia saya ragu sebenarnya. Aduh Tuhan Yesus, ini pada akhir bulan ini muncul akhir bulan 11. Apakah bisa masyarakat bantu atau tidak? Ternyata masyarakat bantu kita untuk mewujudkan atau mensukseskan Natal ini. Oke, yang kedua, pengeluaran dengan jumlah yang terkumpul sebesar 16.365 dipakai oleh panitia untuk digunakan dalam membelajarkan segala bentuk keperluan untuk kelancaran kegiatan Natal ini. Berikut ini adalah list barang dan jumlah uang yang dikeluarkan. Yang pertama, babi 1 ekor sebesar 10 juta. Ambil kepada kakak junior di atas. Minyak goreng sebanyak 3 liter, 300.000. Rokok 2 slot, 1 juta. Sarimi mie 1 karton tambah 20 bungkus sebesar 600. Yang nomor 15, 35 kilo sebesar 1.750.000. 6 rica 50.000, rinso 2 bungkus, kopi 1 kilo 100.000, gula 1 kilo 100.000, rokok 4 bungkus 200.000, untuk Mama Yuniar sebesar 500.000 untuk layak teringat. Kepada adik kami, tenang dulu. Jangan ada yang keluar dari tenda dulu. Acara ini masih berlangsung. Nanti untuk Ramatama ada panitia yang keluar untuk bongkar di sana. Jadi yang lain tetap di tenda, jangan lalu lalang. Itu tidak menghargai Bapak Ibu guru dan panitia di sini. Dari semua bentuk pembelajaran dan total pengeluaran kita adalah sebesar 14.465.000. Dan sisa uang yang belum dibelanjakan adalah masih 1.200.000. Tadi kami atau sisa saldonya masih आप गुरु इन्होंने मेरे हमारे भी रखे ये माथालार की तुम तो वार को तुम हमें दे आप निरंतर चपाते लगा रही आप इन्होंने मेरे हमारे तुम दोनों तुम तो की कुआरा बुलाएंगे रे मालिक तरंगों रारी पिया एने मुका इन्हें पिया आप सुबह दे एने ले तुहाने उल्लास लोग इन्हें किधर लोग थे तो तेमुमान itu penting narubangan dia mata angre narubangan bahat tahu kan bu inde ene le tuhan ba lurukan ba hari khana khontu kan kare abe da khon mo jela ulang kare pemuda ko lari po lagabi ne de kisi ne sengaja lari po we yang penting kan ene khontu lagi. Oke, terima kasih Bapak Desa. Sisa saldo kita adalah 1.200.000, yang mana uang ini digunakan untuk keperluan panitia. Selanjutnya siswa kepanitiaan
Susunan kepanitiaan terdiri dari sebagai berikut. Ketua Panitia Kayak mana tuh 3 saya sendiri Artona Hulu SPD. Sekretaris Niko Kabak, Bendahara Tommy Sama, dan seksi-seksi panitia terdiri dari 1 seksi perlengkapan koordinator Sabinus Tukang SPD. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, semua kegiatan melaksanakannya dari awal hingga sampai saat ini kita merayakan Natal bersama. Selanjutnya, anggota Enki Pilintamon Leonora Sama sebagai anggota seksi acara. Koordinator Gondensiana Tawa Mega SPD. Tepuk tangan untuk dia. Anggota Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Helariki. Yang ketiga, seksi kerohanian koordinator Bismillah Lokaman SPD. Tepuk tangan kepada anggota Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Helariki. 4 seksi konsumsi koordinator Atis Suniap SPD. Anggota terdiri Bapak dan Ibu Guru Mama Mita, Mama Feli, Mama Sam, Mama Mirsalon. Yang kelima, seksi dokumentasi dan dekorasi Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Helariki. Tepuk tangan untuk yang begini lampiran-lampiran. Sekarang kita masuk dalam penutup, bab 3 penutup. Dan adalah kesimpulan. Setelah diadakan kegiatan Natal siswa sekolah minggu, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jemaat Damsik Helariki dan Jemaat Marnata Wanang sangat berantusias dan senang menyambut kelahiran Juru Selamat Kristus Yesus melalui Natal siswa sekolah minggu. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, melalui kegiatan Natal siswa sekolah minggu, mental dan karakter anak sekolah minggu Damsi Helariki dan Marnata Wanang telah terbentuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua dulu. Inilah tujuan panitia tujuan kami panitia mengadakan ini, supaya anak-anak kita bisa dewasa, bisa mengambil bagian dalam kegiatan apapun saja. Setelah tamat dari SD ini, mereka juga menuju kota mengadakan ketika mereka dari kota mengadakan perubahan di kampung ini. Ketika kami Bapak Ibu Guru tidak ada di tempat ini, itulah kita yang kita persiapkan saat ini. Jangan salah mengerti. Yang tujuan Bapak Ibu Guru dan panitia sekolah minggu mempersiapkan pribadi-pribadi adik-adik kita atau anak-anak kita di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya, saran kegiatan Natal siswa sekolah minggu telah dilaksanakan dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai. Harapan dari kami untuknya ke depan. Yang pertama, dengarkan. Untuk para majelis Damsi Helariki dan majelis Marnata Wanang agar lebih melibatkan dan memperhatikan adik-adik kita sekolah minggu. Yang kedua, untuk para pemerintah desa agar kedepannya perlu memberikan pengaruh-pengaruh atau motivasi yang baik dan positif bagi anak-anak sekolah minggu sebagai dasar atau fondasi gereja. Yang ketiga, untuk para pemuda, baik pemuda Helariki maupun pemuda Wanang, agar kedepannya lebih
berpartisipasi dalam kegiatan di distrik dan jadikan diri sekalian sebagai agen perubahan untuk pemuda di Helariki maupun Wanam. Ayo kita kerjasama. Jadilah dirimu sebagai agen perubahan adalah menjadi contoh kepada adik-adik kita di Helariki ini. Jangan tunggu orang lain menjadi contoh, terutama pemuda yang ada di Helariki ini menjadi contoh untuk masyarakat dan adik-adik. Tepuk tangan untuk pemuda. Yang keempat, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk khusus adik sekolah minggu, dengarkan di depan, dengarkan kakak di depan. Fokus ke depan, adik-adik sekolah minggu. Untuk adik sekolah minggu, datang, dengarkanlah nasihat orang tuamu dan guru-gurumu di sekolah. Adik-adik semua, dengarkan orang tuamu. Apa kata firman Tuhan sebelum firman Tuhan? Hormatilah. Besarkan suara. Hormatilah. Supaya, ya sudah lupa semua. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah tujuan kita. Maliaki pasal 8 ayat 6. Apa katanya di sana? Maka ia membuat hati bapak-bapak dan supaya Tuhan tidak memukul bumi ini. Adik-adik semua, orang tua, anak harus baku balik. Kalau ada bapak mama pukul anak, kalau ada anak memarahi bapak, ayo damai Natal ini kita harus merangkul satu sama lain. Mari kita berdamai bersama supaya kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita. Yang kelima, untuk para orang tua sekalian agar tetap bertanggung jawab dalam segala bentuk kebutuhan anak dan lebih mengatur anak untuk belajar lebih giat lagi di rumah. Oke, kepada dua jemaat baik Damsik maupun Marnata, saya mau orang tua juga menjadi guru buat anak. Bukan hanya di sekolah, kami juga mengajar di sekolah, tapi juga orang tua. Maksudnya kami, orang tua juga mengontrol anak-anak kita di rumah. Ya paling tidaklah suruh anak-anak kita 1 jam untuk belajar, supaya mereka terus belajar, supaya mereka menjadi anak-anak luar biasa. Kita sudah ada contoh di tempat ini, di Helariki ini, Bapak Wakil Bupati. Dan mungkin dia menjadi 01 tanpa dia belajar. Ketika dia belajar, maka dia sukses. Ya toh? Betul atau tidak? Bapak Wakil dari Nusuma sampai di sini itu pagi-pagi jam 3 dia lari-lari dari sana. Untuk apa? Dia lari-lari untuk sekolah dan mendapatkan ilmu. Dan orang Tuhan, harapan kami juga sebagai panitia di kegiatan ini, ayo kontrol anak-anak kita, suruh mereka belajar. Jangan biarkan mereka juga lari sana lari sini. Yang kedua, saya minta maaf sebagai panitia, saya kadang-kadang lihat masyarakat ngasih kasih rokok sama anak-anak sekolah, maupun apa umurnya di bawah, kasih rokok. Itu nanti merusak karakter mereka. Saya tegaskan itu. Jangan biarkan anak kita merokok di bawah umur. Itu merusak masa depan mereka. Jangan biarkan mereka, tapi berikan nasihat untuk mereka, motivasi mereka. Seandainya mereka tidak ada rokok, otomatis mencuri itu. Betul atau tidak? Seandainya tidak ada uang, aduh mama Esa. Kadang-kadang saya juga pribadi mengalami hal itu. Nanti kita kuliah di kota, aduh mama, saya ada keperluan mau beli buku. Padahal apa? Mau beli rokok. Aduh, itu susah. Ayo, harus kita tanamkan kepada diri anak-anak kita, harus jujur. Betul itu saja. Jadi harapan saya kepada dua jemaat, ayo jangan biarkan anak-anak kita hancur. Dari sekarang kita cegah mereka supaya mereka ke depan menjadi anak-anak lebih baik dan luar biasa di hadapan Tuhan. Sekian laporan panitia pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal.
dan tahun baru pada 2020. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Arto Nahulu selaku Ketua Panitia Acara Kegiatan Natal Bersama. Sambutan yang beri